Dunia makam ini persis dunia makam yang dikunjungi Jiemu Bai. Monster berbaju besi ini adalah monster yang pernah menyerang Jiemu Bai sebelumnya. Desir. Namun, ketika Chu Feng dan yang lainnya mengamati formasi tersebut dan memperhatikan monster berbaju besi itu dari jarak yang sangat jauh. Monster berbaju besi yang awalnya memulai pewarisan tempat ini tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Hal ini membuat Shen Hui sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Feng. Tuan Chu Feng, sepertinya monster itu bisa melihat kita. Begitu Shen Hui selesai berbicara, monster berbaju besi itu terbang ke udara dan terbang cepat ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Apa yang datang kepada monster berbaju besi itu adalah tekanannya. Dewa kelas 3. Melihat ini, Shen Hui dan yang lainnya buru-buru menyiapkan formasi pertahanan yang sebanding dengan naga surgawi tingkat 3. Pada saat yang sama, Huang Fu Zantian juga meningkatkan kultivasinya ke Dewa Surgawi kelas 3, dan Patriark klan Huang Fu Tian bahkan secara langsung memamerkan senjata ajaibnya. Semua orang, bersiaplah. Namun Chu Feng berbicara dengan sungguh-sungguh saat ini. Para senior, jika dia tidak bertindak, maka kita juga tidak boleh bertindak. Jernih. Semua orang serempak setuju. Mereka pikir beginilah cara Chu Feng, kalau tak ada yang menyinggung perasaanku, aku tak akan menyinggung siapapun. Namun kenyataannya, Chu Feng mengenali identitas orang ini. Raja baru. Ini harus dimulai dengan Xia Xingchen. Xia Xingchen mengetahui adanya area terlarang yang penting di Sekte Changqiongxian, jadi dia pergi ke sana bersama Chu Feng dan Hua Hua untuk merebut sumber dayanya. Ketika Chu Feng tiba di sana, ia mendapati bahwa situasinya tidak mudah. Penghalang pertahanan di sana sudah rusak dan hampir habis, tetapi tidak mudah bagi Chu Feng untuk masuk. Chu Feng menduga jika penghalang pertahanan itu utuh, ia tidak akan punya peluang sama sekali. Penghalang itu hampir tidak bisa dihancurkan. Orang yang membangun formasi itu begitu kuatnya hingga tak terbayangkan. Dan di dalam penghalang pertahanan yang kuat itu tinggal suku Semut Raja. Meskipun penghalang itu kuat dan Semut Raja terlihat sangat ganas, mereka sebenarnya sangat lemah dan tidak sesuai dengan citra mereka. Oleh karena itu, ketika Chu Feng dan yang lainnya masuk, klan Semut Raja telah diperbudak oleh Changqiongxian Zong selama bertahun-tahun. Namun, di antara suku Semut Raja yang lemah, ada seorang anak laki-laki kecil yang aneh. Meskipun penampilannya biasa saja, bahkan pemimpin suku Semut Raja pun mendengarkannya. Namun, yang istimewa darinya bukanlah statusnya di klan, melainkan kemampuannya sendiri. Saat itu, ia dapat melihat Chu Feng yang telah bersembunyi dengan hati-hati. Dialah yang memimpin Chu Feng dan yang lainnya serta membantu mereka menemukan sumber daya yang tersisa. Namun, ia juga mengajukan satu syarat, yaitu meminta Chu Feng untuk menyelamatkan semua anggota klan mereka. Saat itu, Chu Feng dan dua orang lainnya memiliki kemampuan terbatas, dan tidak mudah menyelamatkan begitu banyak Raja Semut yang dijaga ketat. Namun pada akhirnya, Chu Feng melakukannya. Sebelum berpisah, anak laki-laki itu memberitahu Chu Feng bahwa mereka awalnya bekerja sama. Tindakan Chu Feng menyelamatkan mereka termasuk kerjasama, tetapi bantuan Chu Feng untuk menghapus tanda itu bukan bagian dari kerjasama, jadi ia berutang budi pada Chu Feng. Dan anak kecil itu disebut Raja Baru. Meskipun monster berbaju besi di depannya jauh lebih tinggi dari Raja Baru itu. Namun Chu Feng sekilas mengenali bahwa ini adalah Raja Baru. Namun, Chu Feng tidak menyangka Raja Baru akan berkembang begitu cepat. Terakhir kali mereka bertemu, jelas suku itulah yang membutuhkan pertolongan Chu Feng. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata, dia memiliki tingkat kultivasi dewa kelas 3. Dan itu bukanlah suatu tingkat kultivasi tertentu, melainkan tingkat kultivasi yang benar-benar menjadi miliknya. Meskipun tingkat kultivasinya yang sesungguhnya bukanlah tingkat kultivasi Dewa Langit tingkat 3, melainkan tingkat kultivasi Dewa Langit tingkat 1. Statusnya saat ini sebagai Dewa Surgawi kelas 3 hanyalah hasil dari kultivasinya yang ditingkatkan oleh kekuatan garis keturunannya. Tetapi ini hanya menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Lagi pula, di alam Dewa Surgawi,
seseorang dapat meningkatkan kultivasinya hingga 2 tingkat. Saat ini, Chu Feng telah melihat bahwa hanya Huang Fu Zantian yang dapat melakukannya, yang dengan sendirinya merupakan representasi dari bakat. Tak lama kemudian, monster berbaju besi itu mendekat, dan dia dapat terlihat jelas dengan mata telanjang tanpa perlu formasi apapun. Dia tidak bergerak mendekat, melainkan berdiri di atas langit. Chu Feng, kita bertemu lagi. Monster berbaju besi itu berkata pada Chu Feng. Salam ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah raja baru. Meskipun Chu Feng tidak terkejut sama sekali, yang lain tercengang dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Ya Tuhan, saudara, apakah kamu mengenali orang ini? Wang Qiang bertanya langsung. Aku mengenalinya, kata Chu Feng. Sialan, teman muda Chu Feng, koneksimu sungguh mengerikan. Huang Fu Zantian juga mendesah. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, ekspresi keheranan di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka terkejut, tidak kurang dari Huang Fu Zantian dan yang lainnya. Namun sang patriark klan Huang Fu Tian masih mengerutkan kening dan menatap raja baru itu dengan serius. Raja baru, bagaimana kultivasimu? Mengapa kultivasiku menjadi begitu kuat? Sebelum Chu Feng selesai berbicara, raja baru mengambil inisiatif untuk berbicara. Namun sebelum Chu Feng dapat menjawab, raja baru itu berbicara lagi. Aku memakan semua orang di sukuku, kata raja baru itu. Apa? Chu Feng tertegun ketika mendengar ini, lalu berkata, raja baru, lelucon seperti ini tidak lucu. Namun pada saat ini, pemimpin klan Huang Fu Tian tiba-tiba berkata, dia tidak bercanda. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan Huang Fu Tian memandang raja baru. Kalau tidak salah, rasmu disebut suku semut raja, kan? Wah, pernahkah kamu mendengar tentang sukuku? Raja baru itu bertanya, tetapi nada dan sikapnya merendahkan. Ia tidak menunjukkan rasa hormat kepada patriark klan Huang Fu Tian, bahkan menunjukkan penghinaan. Tatapan seperti ini membuat pemimpin klan Huang Fu Tian sangat kesal. Ia tak bisa menahan tawa, mereka benar-benar klan semut raja. Seketika, dia tidak melihat ke arah raja baru itu, tapi malah mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Chu Feng, menurut catatan sejarah klan kami, sebuah ras aneh muncul di zaman kuno. Ras ini menghargai dedikasi. Dedikasi mereka adalah mengorbankan nyawa mereka untuk memperkuat ras mereka sendiri. Kemudian, hanya satu semut raja yang tersisa, dan ia menyatakan dirinya sebagai raja. Orang ini sangat kuat dan hampir membawa bencana bagi dunia seni bela diri. Kemudian, dibutuhkan upaya gabungan dari banyak kekuatan besar pada saat itu untuk menghancurkan raja yang memproklamirkan diri itu. Aku hanya tidak menyangka kalau klan semut raja bisa bertahan dan hidup sampai hari ini. Pada titik ini, pemimpin klan Huang Fu Tian menghela nafas dan bertanya kepada Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu berteman dengannya? Iya, Chu Feng mengangguk. Chu Feng, aku tahu kamu baik hati, tapi tidak semua orang bisa menjadi temanmu. Klan semut raja ini bahkan rela melahap rakyat dan keluarga mereka sendiri demi kekuasaan. Bagaimana mungkin mereka menganggapmu teman? Klan semut raja sangat jahat dan kejam. Karena sekarang mereka memiliki garis keturunan seluruh klan, mereka pasti akan berkembang pesat di masa depan. Sebelum mereka menjadi terlalu kuat, kita harus melenyapkannya untuk mencegah masalah di masa depan. Pemimpin klan Huang Fu Tian berkata kepada Chu Feng. Chu Feng tidak mengungkapkan pendapatnya tentang pendapat pemimpin klan Huang Fu Tian. Sebaliknya, ia menatap raja baru dan bertanya dalam hatinya. Raja baru, apakah penghancuran sekte Chang Qiongxian adalah perbuatanmu? Sekte abadi Chang Qiong dihancurkan, dan pemandangannya sangat tragis. Saat itu, Chu Feng menduga bahwa sekte abadi Chang Qionglah yang menyinggung ras kuno. Namun ras spesifiknya tidak diketahui. Tetapi saat Chu Feng melihat betapa kuatnya raja baru itu, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ini aku. Sayang sekali aku tidak tahu di mana pemimpin sekte Chang Qiongxian bersembunyi. Aku tidak dapat menemukannya. Kalau tidak, aku akan membuatnya memohon agar aku membunuhnya. Raja baru merasa sedikit menyesal saat berbicara, lalu bertanya pada Chu Feng.
Sekarang setelah kau tahu seperti apa keberadaan klan semut rajaku, apakah kau berencana untuk mengikuti nasihat orang tua itu? Aku, Chu Feng, tidak pernah percaya rumor. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Klan semut rajamu rela mengorbankan nyawa mereka demi memberimu kekuatan mereka. Itu urusan keluargamu dan tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku yakin kamu, bukan orang jahat, kata Chu Feng. Iya, setelah Raja baru selesai berbicara, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. Ledakan, tekanan yang luar biasa melanda bagai gelombang. Formasi pertahanan klan Lingshan langsung penuh dengan retakan. Segera setelah itu, Raja baru tiba di depan formasi pertahanan dan menyerang hanya dengan satu pukulan, dan formasi pertahanan itu hancur total. Maaf, kamu membuat kesalahan kali ini.